Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi yang sangat berbahagia, jumpa lagi dengan kami Materi Akhlak. Kita akan belajar lebih jauh tentang beberapa hal yang terkait dengan adab kita selama kita hidup di dunia. Ingat, adab bukanlah hal yang wajib, tetapi merupakan penyempurna dari ibadah kita. Jadi sangat penting kita memahami, mempraktekkan adab-adab dalam beberapa hal. Oke, para siswa-siswi, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana adab kita ketika menghadiri sebuah majelis pertemuan. Kita ketahui bersama, kita saat ini sedang tumbuh menjadi anak usia remaja dan selanjutnya dewasa. Maka tingkat kedewasaan anak tadi akan dapat dilihat bagaimana ketika mereka datang atau menghadiri sebuah pertemuan. Maka sangatlah penting bagi kita untuk belajar, untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya ketika kita mendatangi sebuah majelis atau pertemuan. Ingat, datang ke sebuah pertemuan adalah suatu hal yang sangat menyenangkan kita. Namun akan berbuah sebaliknya jika kedatangan kita membuat para hadirin semua menjadi merendahkan kita karena salahnya kita dalam menerapkan tahapan-tahapan adab-adab ketika hadir di sebuah majelis pertemuan. Oke, pagi ini silakan dibuka anak-anak kitab kalian, buku kitab Taysirul Khalaq halaman 15. Oke. Halaman 15, kitab Taysirul Khalaq. Semoga yang kita pelajari pagi ini ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul majalisi. Adab dalam pertemuan. Adab dalam pertemuan. Ingat, sebuah pertemuan itu diadakan untuk dihadiri. Dan bagaimana cara kita hadir di pertemuan tadi sangat menentukan bagaimana orang menilai kita. Jika orang datang dalam pertemuan kok salah adabnya, maka tentu sangat memalukan. Mencerminkan dia kurang punya adab, kurang punya tata krama. Sebaliknya, jika dia datang dengan penuh adab dan kesopanan, akan membuat orang menilai dia memang anak yang bertata krama dan sebagainya. Persiapan? Alaman ya'til majalisa. Alaman ya'til majalisa ayyabda al-hadirina bisalami. Artinya, bagi orang yang akan menghadiri pertemuan, hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang telah hadir terlebih dahulu. Lagi, bagi orang yang akan menghadiri pertemuan, hendaklah mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah hadir terlebih dahulu. Jangan lupa, dalam pertemuan ada banyak orang, ketika kita datang, pertama kali yang kita sampaikan adalah salam. Jangan sampai kita datang, nyelonong, langsung masuk, langsung duduk. Itu sangat tidak beretika. Salam dulu, setelah dijawab baru kita masuk. Berikutnya, wa ayyajlisa haitsun taha bihil majalis. Wa ayyajlisa haitsun taha bihil majalis. Duduklah sesuai dengan urutan kedatangan kalian. Duduklah sesuai dengan urutan kedatangan. Ya maaf, sesuai urutan kedatangan. Kalau datang duluan, silakan menempati depan. Datang belakangan sesuai urutan kedatangan. Jangan sampai
datangnya belakangan, minta baris depan. Itu sangat-sangat salah. Kurang tepat. Justru yang paling baik datang duluan tempat depan. Justru inilah barisan terdepan adalah tempat-tempat orang yang memang layak untuk ada di depan. Siapapun itu, ya, siapapun itu, kita pun, kalian pun, jika datang pertemuan kok datang pertama, tempati tempat duduk pertama. Itu cermin kita datang tepat waktu. Tidak molor, tidak suka molor. Nah, paham ya? Datang, duduk sesuai dengan urutan kedatangan. Berikutnya, wa ayyu ridho an aqwalil ammati al kholiyati anil faidati. Wa ayyu ridho an aqwalil ammati al kholiyati anil faidati. Tidak memperdulikan omongan orang-orang yang tidak berfaedah. Tidak memperdulikan omongan orang-orang yang tidak berfaedah. Anak-anakku sekalian, ketika kita datang dalam sebuah majelis pertemuan, maka kita harus sadar kita sedang di mana, sedang apa, dan harus bagaimana. Tiga hal ini adalah kunci pokok orang itu bisa tepat pada tempatnya, bisa menyesuaikan diri pada tempatnya sesuai situasi dan kondisinya. Tiga hal tadi apa? Kita sedang di mana, sedang apa, dan harus bagaimana. Contoh, dalam sebuah pertemuan kita sadar, aku ada di mana dalam pertemuan. Pertemuan apa? Harus bagaimana, sehingga tidak sampai terjadi dalam pertemuan kita asik ngobrol sendiri. Nah, ini sangat tidak tepat pada tempatnya. Kurang sadar situasi dan kondisi. Pahami ya? Dalam sebuah majelis pertemuan, sadari aku di mana, sedang apa, dan harus bagaimana. Tiga hal tadi. Jadi jangan menghiraukan pembicaraan orang-orang yang tidak ada faedahnya dalam sebuah pertemuan. Berikutnya, wa ayyu ghayyara al-munkara biyadihi. Wa ayyu ghayyara al-munkara biyadihi. Artinya menghilangkan kemungkaran dengan tangannya. Menghilangkan kemungkaran dengan tangannya. Artinya jika dalam pertemuan tadi kita melihat suatu hal yang kurang baik atau bahkan jelek, maka kita wajib untuk menghilangkannya dengan tangan kita. Arti tangan kita adalah wewenang kita. Wewenang kalian semua dalam majelis tadi. Dengan wewenang tadi, maka kita bisa menghilangkan kemungkaran dalam majelis tadi. Entah kita ingatkan, kita tegur, atau mungkin kita keluarkan dalam majelis tadi, maka itu bentuk kewenangan yang bisa kita keluarkan dalam majelis tadi. Ya, membuat kemungkaran, maka hilangkan kemungkaran tadi dengan kewenangan kita, sesuai kewenangan yang kita miliki. Kalau tidak bisa dengan kewenangan, maka fabilisanihi. Lanjutnya, fa'illam yastati fabilisanihi. Lagi, fa'illam yastati fabilisanihi. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan kita. Fa'illam yastati, lanjutnya, fa'illam yastati fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Maka dengan hatinya. Ini sebagaimana hadis Nabi. Dimanapun kita, kalau kita melihat sebuah hal yang kurang baik, bahkan mungkar, maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, wajib untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Dengan apa? Satu, dengan kewenangan kita, dengan kekuasaan kita. Yang kedua, dengan lisan kita, mengingatkan, menegur, dan sebagainya. Yang ketiga, jika dua hal tidak mampu kita lakukan, maka cukuplah engkau dengan ada rasa tidak suka dalam hatimu.
Itu cukup untuk menghilangkan kemungkaran. Artinya kalau diingatkan tidak bisa, ditegur tidak bisa, ya sudah, minimal hati kita tidak menyukai hal itu. Itu bentuk menghilangkan kemungkaran yang paling lemah. Ya, inilah yang perlu kita lakukan ketika berada dalam sebuah majelis pertemuan. Ingat, pertama tadi apa? Ucapkan salam. Yang kedua, duduk sesuai urutan kedatangan. Yang ketiga, tidak menghiraukan pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Yang keempat adalah kita menghilangkan kemungkaran dengan kewenangan kita, dengan lisan kita, atau dengan hati kita. Berikutnya, lanjut. Wal yakum minal majalisi ilam tad'u ilal maqami bihi daruratun. Lagi, wal yakum minal majalisi ilam tad'u ilal maqami bihi daruratun. Segera meninggalkan majelis apabila majelis dinyatakan selesai. Lagi, segera meninggalkan majelis apabila majelis dinyatakan selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Silahkan kalian lengkapi maknanya, karena nanti akan ada tugas di akhir bab. Di antaranya adalah adanya kelengkapan makna di kitab kalian. Itulah yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita siap menghadiri majelis manapun dengan penuh adab dan tata krama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.